Perkenalkan, nama saya Juli Laura Silalahi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil observasi saya yang berjudul hasil analisis studi lapangan di SD Negeri 13133 Lemban Beringin. SD ini terletak di Stumea Habis Saran, Kecamatan Sipoholon, yang terletak di Air Panas Sipoholon, dan yang menjadi nama kepala sekolah tersebut yaitu Nuryahati Siregar SPD. Yang menjadi latar belakangnya itu pada jenjang sekolah dasar, peserta didik tidak hanya memperoleh kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga dibentuk dari segi karakter, sikap sosial, maupun juga dari segi karakter dan serta kemampuan berpikir yang kritis, yang akan mempengaruhi proses pendidikan pada jenjang selanjutnya. Yang menjadi deskripsinya yaitu sekolah ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan perkembangan pendidikan di wilayah tersebut. Kepala sekolah menjelaskan bahwa sekolah ini dulu pada tahun 1956 sekolah ini dulu sekolah rakyat yang menjadi sekarang menjadi sekolah negeri. Kebijakan pendidikan yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kebijakan pendidikan ditetapkan yaitu yang pertama, kebijakan program literasi dan numerasi, di mana siswa pada hari Selasa melakukan literasi dan Rabu numerasi. Program ini dilakukan supaya mengasah lebih dalam lagi kemampuan siswa tersebut supaya lebih rajin membaca dan belajar. Dan yang kedua itu yaitu kebijakan seperti siswa yang masih kurang mampu membaca atau kurang mengerti pembelajaran tersebut, yang dimana kepala sekolah mengadakan membuat tugas tambahan supaya siswa-siswa tersebut tidak tertinggal dengan pelajaran-pelajaran yang lain bersama teman-temannya. Dan yang ketiga itu disiplin. Kebijakan disiplin ini sekolah menerapkan bahwasannya sekolah harus hadir tepat waktu dan berpakaian rapi dan mematuhi tata tertib sekolah. Dan yang keempat itu kegiatan budaya dan kerohanian, yang dimana setiap hari Kamis kepala sekolah mengharapkan siswa-siswa melakukan budaya lokal seperti melakukan tortor Batak dan melakukan umpasa, dan yang dimana setiap hari Jumat melakukan ibadah dalam pembinaan rohani siswa. Dan yang kelima itu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sekolah mulai mengenalkan penggunaan teknologi kepada mereka agar siswa mampu mengikuti perkembangan zaman seperti di era digital sekarang. Dan yang selanjutnya itu ya faktor penghambat. Faktor penghambatnya itu yang pertama, kurangnya siswa di sekolah tersebut karena berkurangnya jumlah penduduk di daerah tersebut. Dan yang kedua itu sarana dan prasarananya yang masih kurang memadai atau kurang mencukupi. Dan yang ketiga itu gedung yang semakin tua, yang dimana gedung-gedungnya sudah semua berlubang-lubang dan perlu diperbaiki. Dan yang kelima itu dinas pendidikan yang kurang dan sekolah tersebut menjadi lambat prosesnya. Dan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan itu yang pertama, fokus dalam program literasi dan numerasi yang tadi. Dan yang kedua, menguatkan pendampingan siswa agar belajar membentuk karakter dan disiplin siswa.
dan mengembangkan budaya lokal seperti tortor Batak tadi dan umpasa, dan melibatkan guru dan masyarakat dalam kebersihan sekolah tersebut. Dan yang menjadi kesimpulannya yaitu secara umum kebijakan pendidikan di sekolah ini bertujuan menciptakan yang tidak hanya pintar secara akademik tetapi juga memiliki karakter disiplin supaya bertujuan secara efektif dan berjalan dengan lancar. Sekian dari hasil observasi saya Pak. Jika ada tutur kata dan pembicaraan saya yang tidak berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan. Terima kasih.